Bisikan yang tak pernah tidur. Renungan dari mimbar Masjid Al-Hakim. Di tengah hiruk-pikuk padang yang tak pernah benar-benar sepi, Jumat siang itu Masjid Al-Hakim Islamic Center terasa berbeda. Udara terasa lebih tenang, jamaah lebih khusyuk, dan suasana mendadak hening ketika suara khatib mulai menyelimuti ruangan. Di saf paling depan, Kapolda Sumbar Irjen Gotot duduk mengenakan topi dan baju merah. Penampilan yang mencuri perhatian namun mencerminkan kesederhanaan seorang pejabat yang memilih melebur dengan jamaah. Tak banyak kata, tak banyak gerak, hanya fokus, mendengar, dan sesekali mengangguk lirik. Khutbah hari itu mungkin singkat, tapi meninggalkan peringatan yang menggema jauh lebih lama. Setan aktif 24 jam. Khatib membuka khutbah dengan sebuah kalimat yang membuat jamaah menegakkan punggung. Manusia tak akan pernah benar-benar menang selama hidup. Setan bekerja 24 jam. Kalimat itu meluncur tenang, tetapi menyentuh saraf-saraf kesadaran. Menurutnya, godaan tidak pernah tidur, tidak kenal libur, dan tidak memilih waktu. Apa yang dilakukan manusia hanyalah memilih untuk kuat, atau terseret. Bahkan, tambahnya, Rasulullah pernah menegaskan bahwa setiap anak Adam memiliki paket lengkap, setan di luar, nafsu di dalam, musuh di dalam diri. Jika setan membisik dari luar, maka nafsu, kata khatib, adalah musuh yang jauh lebih dekat. Mengutip kisah Nabi Yusuf, ia mengingatkan, nafsu itu selalu mendorong manusia kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Saat kalimat itu meluncur, beberapa jamaah terlihat menunduk. Ada yang memejamkan mata, seolah melihat kembali perjalanan hidup masing-masing. Umar bin Khattab pun pernah menangis. Khatib kemudian membawa jamaah ke masa lampau. Pada satu momen ketika Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang terkenal tegas dan pemberani, justru meneteskan air mata. Apa yang membuatmu sedih, wahai Umar? Karena manusia akan masuk surga atau celaka, tergantung bagaimana ia mengelola nafsunya. Kisah itu membuat suasana masjid kembali hening. Kesadaran sederhana namun tajam. Tidak ada yang kebal terhadap godaan. 3 nafsu yang menjerumuskan. Khatib lalu merinci satu persatu. Dengan bahasa yang tajam namun menyentuh, 3 jenis nafsu yang kerap merusak manusia. 1. Nafsu amarah, pemicu kerakusan, ketamakan, ego yang membengkak, hingga korupsi. Banyak kerusakan besar dimulai dari hati yang tak lagi lapang, ujarnya. 2. Nafsu perusak fasad, nafsu yang membuat manusia malas beribadah, pesimis, merasa hidup tidak berarti, bahkan mendorong pada tindakan nekat seperti bunuh diri. 3. Nafsu syahwat tak terkendali, nafsu yang paling sering membawa manusia tersesat, maksiat, pesta pora, kehidupan yang melampaui batas. Setiap penjelasan terasa seperti cermin yang diangkat di depan jamaah. Seruan untuk menyelam ke dalam diri. Khutbah ditutup dengan ajakan yang sederhana namun berat dijalankan. Kenali nafsu kita, evaluasi, kendalikan. Dengan itu hidup menjadi ringan, optimis, dan terarah. Seusai khutbah, jamaah perlahan bangkit. Ada yang menatap lantai lebih lama. Ada yang memeluk diri dengan senyum tipis, seolah baru saja berdamai dengan batin. Di luar masjid, angin siang menamparkan lembut. Dan mungkin, di dalam hati setiap jamaah, ada satu bisikan yang berubah. Bukan dari setan, tetapi dari kesadaran baru bahwa hidup adalah arena pertarungan sunyi antara manusia dengan dirinya sendiri. Sebuah pertarungan yang, seperti kata khatib, berlangsung 24 jam tanpa henti.